Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam materi statistika. Kita lanjut dengan materi ukuran penyebaran data. Oke, materi pertama dalam ukuran penyebaran data itu adalah simpangan rata-rata atau disingkat dengan SR. Nah, bagaimana cara mencari simpangan rata-rata? Kita memanfaatkan rumus ini untuk mencari simpangan rata-rata ya, yaitu sigma mutlak dari XI min X bar per N. Simpangan rata-rata sama dengan sigma nilai mutlak dari XI min X bar per N, di mana SR itu merupakan simpangan rata-rata, kemudian XI itu adalah datum ke I, kemudian X bar itu adalah rata-rata, dan N itu adalah banyak data. Sehingga ketika kalian ingin mencari simpangan rata-rata, langkah pertama adalah kita menentukan dulu rata-rata dari data tersebut. Nah, semisal data tersaji dalam tabel distribusi frekuensi tunggal, maka di sini rumusnya hampir mirip, cuman kita tambahkan dengan FI atau frekuensi. Nah, jadi kita kalikan tadi nilai mutlak dari XI min X bar dengan frekuensinya untuk masing-masing kelas. Gitu ya, untuk keterangannya sama. Dengan FI-nya itu adalah frekuensi pada datum ke I. Oke, kita langsung saja ke contoh. Di sini diminta menghitung simpangan rata-rata dari sekumpulan bilangan 2, 3, 6, 8, dan 11. Nah, tadi untuk mencari simpangan rata-rata, kita harus mencari dulu rata-ratanya ya dari data tersebut. Nah, rata-rata itu untuk data tunggal, kita jumlahkan dulu semua data-datanya. Kemudian dibagi dengan banyak data. Banyak datanya ada 5. Nah, berapa tuh hasilnya? 2 tambah 3, 5, tambah 6, 11, tambah 8, 19, tambah 11, 30. Berarti 30 dibagi 5 sama dengan 6. Nah, kalau rata-rata sudah kita dapatkan, baru kita bisa menentukan simpangan rata-ratanya. Tadi adalah sigma. Sigma itu jumlah ya. Sigma nilai mutlak dari XI dikurangi X bar dibagi N. Jadi kita jumlahkan itu. Nilai mutlak dari XI masing-masing datanya berarti kan 2 ya. 2 dikurangi X bar. X barnya tadi sudah kita dapatkan nilainya 6. Nah, terus kemudian ditambah jadi 1-1. Data yang kedua ada 3, berarti 3 dikurangi X barnya 6. Terus tambah lagi, data ketiga itu 6, berarti 6 dikurangi 6. Terus ditambah data keempat adalah 8 ya, jadi 8 dikurangi 6. Kemudian tambah data selanjutnya adalah 11. 11 kurangi 6. Kemudian dibagi dengan N, banyak datanya ada 5. Nah, kemudian kita hitung ya, nilai mutlak itu nanti hasilnya selalu bertanda positif. Jadi di sini kan 2 kurangi 6 hasilnya min 4. Karena dia berada dalam nilai mutlak, berarti yang tadinya min 4 berubah jadi 4 gitu. Ini 3 dikurangi 6 min 3, mutlak dari min 3 itu 3. Ditambah 6 min 6 itu 0. Ditambah 8 min 6 itu 2. Kalau sudah positif ya sudah, biarkan saja positif. Ditambah 11 kurangi 6 itu 5. Kemudian kita bagi dengan banyak data. Hasilnya sama dengan 4 tambah 3, 7, tambah 2, 9, tambah 5, 14. Berarti 14 dibagi 5. Hasilnya berapa? Kita desimalkan. 14 bagi 5, berarti 10, dapat 2 ya. Sisa 4, 40 bagi 5, 8. Berarti simpangan rata-ratanya adalah 2,8. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini data tersaji dalam tabel distribusi frekuensi tunggal. Nah, kalau misal tersaji dalam seperti ini, kita untuk lebih mudahnya kita tambahkan dengan tabel. Tabelnya ini yang pertama adalah kita kan tentukan rata-ratanya dulu ya. Untuk menentukan rata-rata dari data yang tersaji dalam tabel distribusi frekuensi tunggal, kan kita kalikan dulu nih XI dikali FI. Nah, 61 kali 5, 5, 305 ya. 64 kali 18, 1152.
Kemudian 67 kali 42 2814, 70 kali 27 1890, dan 73 dikali dengan 8 584. Itu kita jumlahkan. 7 11 15 nyimpen 1 berarti 6 7 tambah 9 16 tambah 8 24 nyimpen 2 ya, 5 6 tambah 8 14 22 27 nyimpen 2 3 4 5 6 berarti 6745. Kemudian kalau kita mau nyari X bar itu kan sama dengan sigma XI kali FI dibagi sigma FI ya. Berarti kita cari sigma FI nya. Frekuensinya kita jumlah ini berapa hasilnya. 5 tambah 8 13 15 22 30 nyimpen 3 4 8 10 100. Berarti rata-ratanya adalah 6745 dibagi dengan 100 sama dengan 67,45. Nah, sekarang kita tambahkan tabel untuk mencari simpangan rata-ratanya. Jadi, yang pertama kita tentukan ini ya, nilai mutlak dari XI dikurangi X bar. Gitu. Nah, ini langsung saja. XI-nya kan 61 dikurangi 67,45 berarti 6,45. Ini kalian untuk lebih cepat bisa dihitung menggunakan kalkulator ya, karena ini baru latihan saja. Jadi di sini saya percepat saja karena saya sudah menghitung data nilai-nilai tersebut. Ini 3,45. Pokoknya caranya gini. XI berarti ini kan 67 dikurangi dengan X bar 67,45, terus nanti dimutlakan, jadi yang hasilnya positif nanti jadi hasilnya negatif nanti jadi positif. Kemudian ini dan ini 5,55. Nah, kalau sudah untuk kolom selanjutnya, kan rumus dari simpangan rata-rata pada data yang tersaji dalam tabel distribusi frekuensi tunggal itu adalah tadi ya, ketambahan FI kali mutlak XI min X bar per N. Nah, berarti kan di sini kita sudah ada FI-nya, terus mutlak XI min X bar-nya juga sudah ada. Jadi di sini kolom digunakan untuk mencari hasil kali dari FI kali XI min X bar. Nah, hasilnya adalah 32,25. Jadi kita kalikan 5 dikali 6,45 itu 32,25. Kemudian yang kedua 18 dikali 3,45 itu 62,1. 42 dikali 0,45 itu 18,9. Kemudian 27 dikali 2,55 itu 68,85. Kemudian 8 dikali 5,55 itu 44,4. Nah, kan sigma ya, otomatis kita jumlahkan nih kolom ini. Jumlahnya adalah 226,5. Sehingga N-nya itu banyak datanya ini ya, sama aja dengan sigma FI-nya. Nah, tinggal kita masukkan 226,5 dibagi dengan N-nya adalah 100. Berarti simpangan rata-ratanya adalah 2,265. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Materi yang kedua dari ukuran penyebaran data itu adalah simpangan baku atau disingkat dengan standar deviasi. Nah, rumus untuk mencari standar deviasi itu adalah ini disimbolkan dengan S ya. S sama dengan akar dari sigma mutlak XI min X bar kuadrat min N. Jadi hampir mirip tadi, mutlaknya dikuadratin. Terus per N, terus di sini ada akarnya. Nah, dengan S-nya adalah simpangan baku, XI itu adalah datum ke I, X bar rata-rata, dan N banyak data. Kemudian jika data tersaji dalam tabel distribusi frekuensi tunggal sama, kita tambahkan atau kita kalikan dengan FI-nya.
untuk mutlak XI min X bar kuadratnya kita kalikan dengan FI. Nah, langsung saja ke contoh. Di sini bilangannya masih sama ya. Hitunglah simpangan baku dari sekumpulan bilangan berikut. Nah, tadi kita sudah mendapatkan rata-rata. Langsung saja ya, tadi kan kita sudah hitung di sini angkanya sama, soalnya 2, 3, 6, 8, 11. Jadi kita ulangi lagi aja. 2 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 11. Jadi langkah pertama tetap harus dicari dulu rata-ratanya, karena kan di rumus ada rata-ratanya. Banyak datanya 5. Berarti ini 5 tambah 6, 11, 19, 30 per 5. Sama dengan 6. Nah, berarti standar deviasinya tadi kan rumusnya adalah akar sigma mutlak XI min X bar dikuadratkan per N. Berarti ini akarnya panjang ya, saya tulis nanti. Kemudian XI-nya 2 dikurangi 6 kuadrat. Ditambahin kuadrat. 3 kurangi 6 kuadrat. Ditambah 6 kurangi 6 kuadrat. Ditambah 8 kurangi 6 kuadrat. Ditambah 11 kurangi 6 kuadrat. Kemudian dibagi dengan banyak datanya 5. Oke, 12 min 6 itu kan 4 ya. 4 dikuadratkan 16 tambah 3 min 6 3 kuadrat 9 tambah 6 min 6 0 dikuadratkan 0 tambah 8 min 6 2 dikuadratkan 4 tambah 11 min 6 5 dikuadratkan 25. Kemudian dibagi dengan 5. Nah, kita hitung. 16 tambah 9 25 tambah 25 50 tambah 4 54 ya. 54 per 5 di akar. Kita desimalkan, hasilnya adalah 10,8. Nah, karena di sini hasilnya tidak bagus, untuk menghitung akar dari 10,8 kalian bisa gunakan kalkulator. Yaitu hasilnya adalah 3,29. Seperti itu. Oke, selanjutnya data yang tersaji dalam tabel distribusi frekuensi tunggal. Jadi sama ya, kita yang pertama adalah tentukan dulu rata-ratanya. Kita pakai bantuan tabel untuk menentukan XI kali FI. Ini 51 kali 5, 25. Kemudian 54 kali 42, 2268. 57 kali 18, 1026. 60 kali 27, 1620. 63 kali 8, 504. Nah, ini kita jumlah 13, 19, 23. Ini 2 ya. 7 tambah 6 13, 13 tambah 4 17, nyimpen 1. 3 45, 11, 16, nyimpen 1. 3 4 5. Kemudian untuk frekuensinya juga kita jumlah. Ini 7 15 tambah 15 30, 7 8 9 10 100 ya. Jadi rata-ratanya itu kan sigma XI FI dikali sigma FI sama dengan 5673 per 100 sama dengan 56,73. Nah, sekarang kita fokus ke simpangan bakunya dengan bantuan tambahan kolom ya. Jadi kolom yang pertama itu untuk mencari mutlak dari XI min X bar. Kemudian kolom yang kedua XI min X bar dikuadratkan. Kemudian kolom yang ketiga adalah FI kali XI min X bar kuadrat, karena rumus dari standar deviasi atau simpangan baku pada data yang tersaji dalam tabel distribusi frekuensi tunggal itu adalah sigma FI dikali mutlak XI min X bar kuadrat per N. Nah,
Oke, di sini caranya sama kayak tadi. XI dikurangi X bar berarti masing-masing data ini ya. 51 dikurangi 56,73. Nah, karena saya sudah menghitung maka akan saya langsungkan ya. Jadi yang pertama hasilnya adalah 5,73. Kita kuadratkan. 32,83. Kemudian kita kalikan FI dengan XI min X bar kuadrat berarti 32,83 kali 5. Hasilnya adalah 164,16. Nah, ini kita skip ya. Akan saya langsung isi semua hasilnya, caranya seperti itu supaya tidak terlalu lama. Oke, ini ya jadi hasil-hasilnya untuk masing-masing baris. Kalau sudah, kita bisa mengisi rumus atau formula ini dari standar deviasi, yaitu akar dari sigma FI kali mutlak XI min X bar kuadrat. Berarti kan kita jumlahnya ini FI kali mutlak XI min X bar kuadrat. Nah, dari kolom ini kita jumlah, hasilnya adalah 1081,69. Jadi di sini kita isi akar 1081,69. Kemudian kita bagi dengan N, banyak frekuensinya, totalnya adalah 100. Nah, sehingga itu kita hitung dulu yang berada di dalam akar. 1081,69 bagi 100 sama dengan 10,8169. Nah, kita tinggal mencari nilai dari akar 10,8169. Hasilnya adalah 3,28. Ya, seperti itu. Lanjut ya. Oke, untuk bagian yang ketiga, materi yang ketiga dari ukuran penyebaran data itu adalah variansi atau kata lainnya adalah ragam. Nah, variansi ini ada hubungannya dengan standar deviasi. Nah, tadi kan standar deviasi itu disimbolkan dengan S, dengan rumusnya adalah akar sigma FI mutlak XI min X bar kuadrat, ya ini kuadrat ya, per N. Sehingga kalau kita mau mencari variansi itu senilai dengan standar deviasi dikuadratkan. Jadi kalau yang tadinya ada akarnya, karena akarnya sudah dikuadratkan sehingga akarnya jadi hilang. Sehingga rumus variansi itu hanya sigma FI kali mutlak XI min X bar kuadrat per N. Seperti itu. Jadi mirip dengan mencari standar deviasi tetapi tidak menggunakan akar. Oke, sekarang kita flashback lagi ya ke dalam penyajian data. Dalam kemarin kan kita sudah belajar mengenai bagaimana cara menyajikan sebuah data yang acak menjadi bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, dari tabel distribusi frekuensi berkelompok kita bisa mengubahnya ke dalam diagram batang yang dinamakan dengan histogram. Nah, ternyata selain histogram kan kita belum sempat mempelajari diagram yang lain ya. Masih ada poligon dan ogive. Nah, di sini akan saya tampilkan bagaimana cara menyajikan data yang semula berbentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok kita ubah menjadi poligon dan ogive. Yang pertama nih ya, jadi kegiatan kita adalah mengubah data yang tersaji dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok menjadi histogram, poligon, dan ogive. Nah, untuk histogram kan sudah pernah kita pelajari, tetapi tidak apa-apa, kita akan coba flashback lagi ya gimana cara menyajikan data menjadi sebuah histogram. Nah, di sini contoh diketahui data nilai matematika tersaji dalam tabel berikut. Nah, di sini ada 6 kelas. Oke, ini ada 6 kelas ya. Nah, sekarang cara mengubah ke dalam histogram di situ kan kita menuliskan tepi-tepinya ya untuk masing-masing kelas. Jadi misal, nah ini ada sumbu mendatar yang merupakan nilai dan sumbu tegaknya itu merupakan frekuensi. Untuk kelas yang pertama ini itu frekuensinya atau tepi-tepinya kita tuliskan ya. Di sini kan tepi bawahnya adalah 70,5.
kemudian tepi atasnya adalah 75,5, sedangkan frekuensinya adalah 2. Kemudian untuk kelas yang kedua, nah di sini tepi bawahnya sudah ada, kita tinggal tuliskan tepi atasnya yaitu 80,5 dengan frekuensinya 4. Kemudian kelas ketiga, tepi bawahnya 80,5 sudah sesuai ya. Kemudian tepi atasnya adalah 85,5, frekuensinya 12. Kemudian kelas yang keempat, tepi bawahnya adalah 85,5 sudah sesuai. Kemudian tepi atasnya adalah 90,5, frekuensinya 13. Kelas selanjutnya tepi bawahnya 90,5, tepi atasnya 95,5 ini. Kemudian frekuensinya adalah 6. Dan kelas terakhir tepi bawahnya 95,5 dan tepi atasnya adalah 100,5 dengan frekuensinya 3. Nah, sekarang dari histogram tersebut sebenarnya langsung bisa kita susun menjadi sebuah bentuk diagram yang namanya poligon. Jadi kalau histogram itu makainya adalah tepi bawah, dan tepi atas dari masing-masing kelas. Kalau poligon yang kita gunakan untuk menunjukkan data adalah titik tengahnya. Jadi bisa kita, nah ini ya saya salin lagi. Nah, untuk mencari poligon kita butuh bantuan kolom untuk mencari XI-nya atau titik tengahnya, karena kan data yang tersaji untuk sumbu mendatarnya itu adalah XI atau titik tengahnya. Untuk mencari titik tengah itu kan kemarin caranya adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi 71 tambah 75 itu 146. 146 dibagi 2 adalah 73. Nah, kemudian selanjutnya juga sama caranya. Saya langsung aja ya. Ini adalah 78, 83, 88, 93, 98. Jadi titik-titik tengah tersebut kita letakkan di sini nih. Nah, kan 73 ya awalnya. Nah, di sini. Kemudian kita beri ini, bulatan ini ya, untuk menunjukkan data tersebut berfrekuensi 2. Kemudian untuk kelas kedua titik tengahnya adalah 78, frekuensinya 6, berada di sini. Kemudian kelas ketiga titik tengahnya 83, frekuensinya 12. Kelas keempat titik tengahnya 88, frekuensinya 13. Kelas kelima titik tengahnya 93, frekuensinya 6. Dan kelas ke-6 titik tengahnya 98, frekuensinya adalah 3. Nah, kemudian titik-titik tersebut kita hubungkan ke dalam garis. Nah, seperti ini. Kemudian diagram batangnya bisa kita hilangkan. Nah, ini namanya poligon. Begitu. Jadi bedanya dengan histogram, kalau histogram itu yang ditulis adalah tepi bawah, tepi atas, sedangkan poligon itu yang ditulis adalah titik tengahnya. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan menyusun OGIF. Bagaimana cara menyusun OGIF? Nah, dalam OGIF itu nanti ada yang namanya OGIF positif dan OGIF negatif. Nah, kalau positif itu kita perlu bantuan kolom untuk mencari frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, diingat-ingat kembali ya bagaimana cara mencari frekuensi kumulatif kurang dari. Kita hitungnya dari atas. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 12, 18. 18 tambah 13, 31. 31 tambah 6, 37. Dan 37 tambah 3, itu 4. Nah, sekarang kita di sini tetap masih menggunakan dituliskan ya, tetap dituliskan tepi bawah dan tepi atasnya. Nah, dalam OGIF tersebut untuk OGIF positif itu yang kita gunakan, yang kita tulis adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi yang pertama patokannya adalah tepi atas ya. Jadi kan tepi bawahnya kan 70,5. Jadi kita mulai dari 70,5 itu berada di sini, 0. Kemudian untuk 75,5 baru kita tuliskan sesuai frekuensi. Nah, tepi atas kan 75,5 itu kan tepi atas kelas pertama, frekuensinya 2. Nah, ini. Kemudian
Untuk kelas kedua, tepi atasnya kan 80,5. Frekuensi kumulatifnya 6. Berarti di sini kita tarik garis. Nah, dengan frekuensi kumulatifnya 6. Kemudian tepi atas kelas ketiga adalah 85,5, ada di sini ya. Terus frekuensi kumulatifnya adalah 18. Berarti kita tarik garis sampai ke 18. Kemudian kita beri titik. Kemudian tepi atas kelas keempat adalah 90,5. Jadi di 90,5 kita tarik garis sampai frekuensi kumulatif pada kelas kelima. Kelas keempat ya maksudnya, yaitu 31. Beri titik lagi. Kemudian kelas kelima, tepi atasnya adalah 95,5, frekuensi kumulatifnya adalah 37. Berarti dari 95,5 kita tarik garis menghubungkan dengan sumbu tegak yang bernilai 37. Kita beri titik lagi. Kemudian kelas terakhir, tepi atasnya adalah 100,5. Kemudian frekuensi kumulatifnya adalah 40 ya ini ya kok. 40. Nah, di sini kita hubungkan dengan sumbu tegak yang bernilai 40. Nah, kemudian dari titik-titik itu kita hubungkan. Nah, ini dinamakan ogive positif. Nah, sekarang untuk ogive negatif itu kita makainya adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, lebih dari itu kita ngitungnya dari bawah ya. Jadi di sini frekuensinya kita hitung dimulai dari bawah. 3 tambah 6, 9 tambah 13, 22 tambah 12, 34 tambah 4, 38, dan 38 tambah 2 itu 40. Kemudian kita gambarnya bisa dari kelas terakhir dulu ya, kelas ke-6. Tapi patokannya adalah tepi bawah. Kalau ogive positif tadi patokannya tepi atas, kalau ogive negatif patokannya adalah tepi bawah. Jadi untuk nilai 100,5 itu kita mulai dari bawah. Nah, dari 0. Kemudian tepi bawahnya kan 95,5. Di situ frekuensinya adalah 3. Nah, di sini kita tarik garis. Kelas kelima, tepi bawahnya itu adalah 90,5, frekuensi kumulatifnya itu 9. Berarti dari sini kita tarik sampai angka 9. Kelas selanjutnya, tepi bawahnya adalah 85,5, frekuensi kumulatifnya adalah 22. Berarti kita tarik lagi garis sampai angka 22. Kemudian kelas ketiga, tepi bawahnya 80,5, frekuensi kumulatifnya 34. Jadi dari 85 kita tarik garis sampai 34. Kemudian kelas kedua, tepi bawahnya adalah 75,5, frekuensi kumulatifnya adalah 38. Jadi kita tarik garis sampai 38 dari 75,5. Kemudian tepi bawah kelas pertama 70,1, frekuensi kumulatifnya 40. Berarti dari 70,5 kita tarik sampai nilai 40. Nah, kemudian garis-garis tersebut kita hubungkan menjadi seperti ini. Ini namanya ogive negatif. Seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga kalian semua paham. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.